secara resmi. Terima kasih. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana atau LPPM menyelenggarakan fokus group discussion sebagai salah satu tahapan finalisasi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2022-2026 pada hari Kamis 27 Januari 2022. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Penelitian, Pengabdian, dan Pendidikan tentu kita ada beberapa yang harus kita perbaiki karena belum seperti sepenuhnya yang kita harapkan. Jadi khusus untuk pengabdian dan penelitian di bawah koordinasi LPPM yang ketuanya Bapak Prof. Nyoman Swarsano, mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mendapatkan outcome pengabdian ke depan yang lebih baik itu, hari ini kita melaksanakan fokus group discussion di bidang pengabdian. Nah, tentu setelah adanya FGD ini, rencana strategis pengabdian kita 4 tahun ke depan itu akan semakin baik. Apakah ditinjau dari program-program yang dibuat, apakah itu indikator capaiannya kalau bisa berhasil ditinjau dari output yang dihasilkan dan sampai outcome yang kita harapkan. Jadi itu yang sebetulnya akan mendasari kemana pengabdian 4 tahun ke depan kita laksanakan, dan mudah-mudahan capaian pengabdian itu bisa lebih ditingkatkan. Dan yang paling nampak di capaian itu tentu adanya 8 indikator kerja utama perguruan tinggi, ya, di mana 8 program indikator kerja utama itu beberapa tugas-tugas akan diemban oleh LPPM, ya, khususnya bidang penelitian dan pengabdian. Itu mudah-mudahan mereka bisa bekerja dengan budget yang masih terbatas. Tampilan pengabdian kita akan semakin baik, dan yang penting di lain indikator itu adalah masyarakat sekitar kita, yaitu katakanlah masyarakat Bali dan sekitarnya itu bisa merasakan kehadiran Universitas Udayana. Itu yang paling penting. Jadi apakah mereka merasa terbantukan dengan hadirnya program-program dari Universitas Udayana di bidang pengabdian, sehingga persepsi mereka terhadap Universitas Udayana itu akan semakin baik, bahwa kehadiran kita itu membantu masyarakat di mana kita melakukan pengabdian, sehingga nanti persepsi mereka tidak seperti sebelum-sebelumnya di mana Universitas Udayana sebagai negara gaduh. Bicara tentang inovatif memang suatu keharusan. Jadi ke depan kita tidak bisa meninggalkan program-program yang bersifat inovasi. Itu perlu banyak dilakukan. Nah, apapun nanti inovasi yang akan dilakukan, sekali lagi yang akan merasakan itu manfaatnya adalah masyarakat. Inovasi apapun yang kita lakukan, asal masyarakat sudah merasakan kehadiran Universitas Udayana, karena kehidupan mereka sehari-hari bisa terbantukan dengan kehadiran mahasiswa, dosen pengabdi, peneliti di sekitar mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa terbantukan. Dan masyarakat secara umum bisa diuntungkan. Itu indikatornya, dan inovasi yang dilakukan tentu kita akan sesuaikan dengan aktivitas pokok dan fungsi kita, dan juga sinkronnya adanya pendanaan. Hari ini kami dari LPPM akan melakukan fokus group discussion mengenai rencana pengabdian UNUD 2022-2026. Nah, tujuan dari kegiatan FGD ini adalah pertama untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai rencana-rencana strategis pemberdayaan masyarakat, sehingga kita mendapatkan poin-poin dalam kerangka pembuatan penyempurnaan dokumen rencana pengabdian UNUD 2022-2026. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder dalam bermitra, atau kebutuhan-kebutuhan stakeholder dalam bermitra, sehingga dapat meningkatkan peluang kerjasama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu
serta dalam FGD Renstra Pengabdian ini ada dibagi dua besar sebetulnya, itu ada dari stakeholder atau dari peserta luar dan peserta dari dalam. Kalau peserta dari dalam itu adalah terdiri dari tim Renstra Pengabdian, ada para dekan dan direktur pasca di lingkungan Universitas Udayana, kemudian ada dari LPPM sendiri. Sementara dari eksternal kita mengundang dari Badan Pemberdayaan Pembangunan Desa di hampir semua kabupaten, tapi kita akan lihat nanti kehadirannya. Kemudian kita juga mengundang Bapeda Provinsi Bali, kita juga mengundang beberapa perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Bali untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan rencana strategis ini. Harapan kami dari lembaga terhadap tim Renstra adalah bahwa tim Renstra dengan anggotanya bisa memanfaatkan masukan-masukan yang akan diperoleh didapat selama FGD ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama tim Renstra dapat merampungkan dokumen Renstra Pengabdian 2022-2026, sehingga nanti dokumen ini menjadi dokumen formal yang sudah disahkan dengan SK Rektor, sehingga dapat digunakan sebagai panduan di dalam melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas.